saya tuh lihat bisnis banyak banget bisnis kopi yang udah legenda gitu. Umurnya udah puluhan tahun gitu. Banyak banget di kota-kota, hampir kayaknya di setiap kota ada sih warung kopi yang udah legenda dari berpuluh-puluh tahun gitu. Dan dalam sejarahnya pun industri kopi udah sangat-sangat lama banget. Jadi, sampai saat sekarang perubahannya hanya ya mungkin dari teknik seduh dan gaya hidupnya aja sih, gaya bisnisnya aja sih yang berubah-ubah. Dasarnya ya kopi dinikmati dari sudah puluhan tahun sampai ratusan tahun yang lalu gitu. Secara omset sih kalau penurunan waktu awal-awal pandemi, waktu baru banget pandemi yang PSBB yang ketat banget tuh, itu kita bisa hampir turun yang sampai 70% ya tuh penurunannya, karena kita kan hanya memperlakukan takeaway aja, terus adaptasi konsumen pun baru, kita banyak harus melakukan kebijakan-kebijakan baru, cukup tertampar dan terdampak sekali sih sebetulnya. Cuman dari sana sih kita adaptasi, belanja pulih, semakin sini semakin pulih ya, sampai alhamdulillah di beberapa bulan setelah pasca lebaran itu kita setelah lebaran tuh mulai kembali pulih. Kalau di masa-masa pandemi sih yang paling utama informasi, adaptasi, lalu promosi. Itu sih yang paling penting. Jadi kita mesti update banget masalah informasi yang ada saat sekarang, perkembangannya kayak gimana, lalu kita harus bisa adaptasi, lalu kita berinovasi. Dan yang paling terakhir sih untuk di bisnis, promosi sih. Kalau untuk story-nya sih lumayan ya, panjang banget. Berawal dari 2013 saya berencana pengen buka coffee shop, cuman tertunda dari berbagai macam hal. Jadi untuk risetnya dan perencanaannya cukup lama banget, sampai saya ketemu dengan partner saya yang sekarang ya akhirnya berjodoh dan alhamdulillah bisa terwujud. Kalau dalam berusaha pasti ada di titik kita pengen nyerah, pengen pusing banget ya, cuman akhirnya sih kita balik lagi ke mimpi kita, motivasinya kita pengennya apa sih sebenarnya. Nah itu sih sebenarnya yang bikin bisa bertahan ya, ketika kita udah punya tujuan, itu yang bikin kita mesti stay on track ya. Yang bikin paling ketika kita pengen nyerah, balik lagi dimotivasi sama mimpi kita sih. Saya juga sebenarnya masih belajar ya, cuman yang paling utama ya di prinsip saya sih motivasi dan konsistensi sih yang paling penting. Itu sih yang paling utama, motivasi sama konsistensi dari kitanya sendiri sih. Cukup sangat berpengaruh sih, karena dengan kenalan kita jadi, kalau kita punya kenalan yang baik, lingkungan yang baik sih, jadi kita pun terbawa arus yang baik juga. Terus kenalan itu cukup membantu. Networking is everything, itu emang benar sih. Jadi networking cukup membantu kita untuk membangun bisnis kita bisa banyak sharing, berbagi pengalaman sama kenalan kita yang bagus. Secara pendidikan ya tentu jelas kita lebih banyak bertukar pikiran, brainstorming dan lain-lain untuk kebaikan pribadi dan
bisnis kita juga. Gak semua orang yang punya privilege bisa jadi sukses, dan gak semua orang yang gak punya privilege pun jadi gak sukses sih. Jadi balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Ya kalau pribadinya nggak punya good karakter sih, ya balik lagi tetap aja sih sebenarnya. Balik lagi ke diri masing-masing. Kalau masalah privilege sih itu cuma bonus doang sebenarnya. Kalau menurut saya sih. Kalau saya rasain, karena saya pun berangkat awalnya saya pernah berbisnis tanpa pendidikan di bisnis gitu, nggak punya. Akhirnya saya kuliah, dapat pendidikan tentang bisnis, dan saya rasa memang harus seimbang sih antara teori dan praktik. Bagus sih sebenarnya, karena saya dulu juga sama sih sebenarnya. Secara basicnya sebelumnya yang saya tadi bilang, saya awalnya nggak mengenyam kuliah di bidang wirausahaan. Namun setelah saya lulus, saya awalnya di basicnya teknik, saya lanjut kuliah di jurusan wirausaha. Ya saya rasa bagus dan cukup penting sih untuk pelaku bisnis. Manfaatnya sebenarnya sih yang saya rasakan, dan secara pengalaman saya sih sebenarnya manfaatnya ya dalam kita menjalankan bisnis. Jadi kita punya modal dasar dalam berbisnis itu apa aja sih sebetulnya. Jadi ketika kita bingung dan lain-lain untuk melakukan langkah strategik dan lain-lain tuh, kita tuh punya dasar teorinya gitu. Jadi saya rasa cukup penting untuk teman-teman yang mau mencoba berbisnis. Jadi buat teman-teman yang memulai berbisnis ataupun yang sudah memulai bisnis, sangat tidak salah, dan saya saranin sih sebenarnya secara pengalaman pribadi dan yang saya rasakan sih cukup penting untuk mengenyam pendidikan di bidang kewirausahaan. Jadi apalagi buat teman-teman yang harus nantinya pengen punya mimpi perusahaan yang besar, perusahaan yang bisa berskala nasional maupun internasional, ya minimal kalian mesti punya ilmu kewirausahaan. Jadi kalau di Garut udah ada fakultas kewirausahaan sih, kalian saya rasa coba aja sih, nggak ada salahnya untuk cobain pendidikan ilmunya di sana. Jangan lupa